Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Batin, Suara Mitos dan Misteri. Bersama gue Fata di segmen Berdarah, Berita dalam Sejarah. Oke, kali ini gue akan membahas beberapa rumah sakit yang konon memiliki cerita mistis dan horor. Di antara semua jenis bangunan yang terbengkalai, memang rumah sakit dinilai sebagai tempat paling seram karena banyak hal-hal mistis yang menyelimuti. Akan tetapi, tahukah kamu alasan dibalik mengapa rumah sakit merupakan tempat yang paling banyak dihuni teman-teman kita di alam lain? Konon, beberapa dari nyawa tersebut ada yang belum pasrah meninggalkan bumi sehingga terjebak di antara dua dunia. Apakah benar? Langsung saja kita simak. Ini dia beberapa rumah sakit yang konon katanya terkenal angker di Indonesia. Yang pertama ada Rumah Sakit Bandung Medical Center. Para warga Bandung pasti sudah tidak asing lagi dengan rumah sakit angker yang sudah tidak beroperasi satu ini. Saking terkenal dengan kisah-kisah menyeramkannya, sudah banyak stasiun televisi dan program horor yang syuting di sini. Kisah horor yang paling terkenal dari Rumah Sakit Bandung Medical Center adalah sosok suster yang menempati lantai 1. Menurut cerita warga dan beberapa orang yang sering melakukan uji nyali, sosok suster ini sering menampakkan diri dengan seragam yang lusuh, kotor, seperti habis berguling-guling di tanah. Menurut para saksi, sebelum ia muncul di hadapanmu, kamu akan mencium wangi melati yang tidak tertahankan. Beberapa bahkan sampai tidak kuat mencium wangian tersebut tercampur dengan bau busuk. Kemudian yang kedua adalah Rumah Sakit Immanuel, Bandung. Rumah sakit angker berikutnya masih berada di Bandung. Rumah Sakit Immanuel sudah berdiri sejak zaman jajahan Belanda dan konon katanya banyak sekali peristiwa mengenaskan yang pernah terjadi di sini. Mulai dari berdirinya rumah sakit karena keringat dan darah rakyat Indonesia yang tumpah bersamanya sampai para kompeni Belanda yang sering menyiksa para pekerja. Dari sekian banyak ruangan, area bayi dan ibu merupakan tempat di mana para makhluk astral sering menumpahkan diri. Menurut banyak saksi warga, mereka sering melihat keranda mayat yang terguling sendiri atau sosok wanita penunggu ruang tangga tepat sebelah ruang mayat. Walaupun pekerja rumah sakit sering menyapu dan mengepel lantai, bebauan tidak sedap pun kerap tercium. Misalnya seperti bau darah, kata para saksi mata. Bau yang susah hilang walaupun mereka sudah sampai rumah. Jadi baunya tuh tetap ngikut walaupun mereka sudah di rumah. Oke, yang ketiga yaitu Rumah Sakit Mardiwaluyo, Blitar. Rumah sakit angker yang ketiga ini berada di Blitar, dan kisah para penghuninya sudah terkenal sering mengganggu semua orang yang singgah dekat area bangunan tersebut. Rumah Sakit Mardiwaluyo konon pernah dijadikan sebagai kedok malpraktek yang sudah mengorbankan banyak nyawa. Tidak hanya itu, banyak pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat pada pukul 12 malam atau bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong yang lainnya. Para warga tinggal di daerah setempat ini pun mengaku sering melihat penampakan makhluk astral lainnya seperti kuntilanak, genderuwo, dan tuyul. Sampai sekarang belum ada yang berani mendekati bangunan angker ini terkecuali untuk hiburan syuting televisi semata. Kemudian yang keempat ada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo walaupun masih beroperasi ternyata menyimpan banyak kisah menyeramkan yang bikin kita melek semalaman, alias nggak bisa tidur. Kisah yang akan gue ceritakan ini sudah terkenal dan merupakan salah satu urban legend paling populer di Jakarta. Ini kita samarkan namanya
Alkisah seorang mahasiswa bernama Ramli sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan lumayan fatal sehingga ia diharuskan menginap di rumah sakit. Tepat pada pukul 1 malam, Ramli mendengar suara bisikan nyaring yang datangnya dari bagian utara rumah sakit. Penasaran, Ramli pun mencari asal-muasal bisikan yang semakin keras dan akhirnya berakhir di bangsal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Di ruangan yang lembab dan minim cahaya tersebut, ia menemukan sepenggal kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum sinis menatap Ramli dengan kedua bola mata yang berlumuran darah sambil cekikikan. Menurut para pasien yang singgah di Rumah Sakit Angker ini, sosok wanita tersebut merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan dokter bedah RSCM. Yang kelima, Rumah Sakit Darmo, Surabaya. Rumah Sakit Angker ini berasal dari Surabaya. Rumah Sakit Darmo sudah dibangun sejak lama. Bangunannya sudah tua. Beberapa sisi di rumah sakit pun sudah terlihat mulai ada yang retak-retak. Kisah menyeramkan yang datang dari rumah sakit ini adalah legenda kuntilanak penunggu bangsal anak yang ceritanya sudah menyebar seantero Surabaya. Menurut kisah warga, kuntilanak ini menampakkan dirinya di tengah malam ketika mendengar suara anak kecil yang menangis. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya, kepalanya tertutup rambut kusut yang berlumuran tanah. Hanya karena tidak menampakkan wajah bukan berarti makhluk satu ini tidak menyeramkan. Suara tangisannya yang melengking konon bisa terdengar sampai halaman parkir. Bahkan beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut mengaku tidak bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari. Yang keenam ada Rumah Sakit Tayu. Mengutip dari kanal YouTube Cah Patilur, Rumah Sakit Kristen atau RSK Tayu didirikan pada tahun 1933. Pada waktu beroperasi, rumah sakit itu memiliki sebanyak 47 kamar rawat inap. Sejak berdiri, RSK Tayu terus berkembang pesat. Rumah sakit itu mengalami masa kejayaan pada tahun 60 sampai 90-an. Waktu itu tempat tersebut menjadi rumah sakit rujukan untuk wilayah Pati, Kudus, Rembang, dan Jepara. Kala itu RSK Tayu memiliki tenaga kerja yang andal dan fasilitas yang memadai. Namun sejak tahun 2006, rumah sakit ini mengalami masa kemunduran. Pada Maret 2013, Rumah Sakit Kristen Tayu mulai dilanda krisis. Akibat krisis tersebut, ratusan karyawan tidak menerima gaji selama 15 bulan. Karena tak lagi mampu menanggung beban operasional, pada tahun 2015 rumah sakit itu resmi dinyatakan tutup. Sejak saat itu, bangunan RSK Tayu yang luas mulai terbengkalai. Sejak ditutup, bangunan bekas RSK Tayu berubah menjadi tempat angker. Banyak cerita mistis yang beredar, mulai dari sirine mobil ambulan yang berbunyi sendiri, penampakan noni Belanda, dan hal-hal mistis lainnya. Bahkan warga percaya di halaman belakang rumah sakit itu ada sebuah makam milik orang Belanda. Beberapa YouTuber memberanikan datang ke tempat itu dan merasakan sendiri seramnya rumah sakit itu. Saking seramnya, warga yang tak sengaja melintas di depan bangunan itu lebih memilih untuk tidak menoleh ke arah rumah sakit itu. Oke, yang ketujuh ada Rumah Sakit Salemba. Mungkin kita pernah mendengar cerita suster ngesot, bukan? Tahukah kalian dari mana asalnya? Beberapa orang menceritai legenda mistisnya datang dari rumah sakit tua ini. Rumah Sakit Salemba bertempat di Jakarta Pusat dan merupakan salah satu institusi kesehatan tertua di Jabodetabek. Bukan hanya petugas rumah sakit, para pasien pun banyak yang pernah melihat sosok suster ngesot. Menurut mereka, penampakan suster ngesot biasanya terjadi sekitar jam 2 malam. Sosok suster ngesot adalah suster yang bekerja di rumah sakit tersebut. Dia diperkosa oleh dokter yang juga bekerja di sana. Dia dibunuh dan dimutilasi dan kabarnya kakinya dikubur di ruang laboratorium. Oke, yang kedelapan, rumah sakit di utara Yogyakarta.
Sebuah bangunan bekas rumah sakit di kawasan utara Yogyakarta ini banyak menyimpan kisah horor. Kondisinya yang kini terbengkalai membuat bangunan bekas rumah sakit di Yogyakarta ini semakin tampak menyeramkan. Konon kabarnya banyak makhluk tak kasat mata yang senang menempati bangunan bekas rumah sakit di utara Yogyakarta ini. Begitu pula dengan makhluk yang mendiami dapur dan ruang terapi pasien rumah sakit. Bau dupa dan kemenyan juga tercium di kawasan rumah sakit tersebut. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab melakukan ritual-ritual negatif atau bahkan menggunakan bangunan ini untuk sarana membuang makhluk tak kasat mata dari seantero kota Yogyakarta. Dikutip dari berbagai sumber, rumah sakit ini dibangun pada tahun 80-an. Dulu rumah sakit ini sangat ramai dikunjungi masyarakat setempat untuk berobat. Namun pada 2014, rumah sakit ini berhenti beroperasi karena kasus korupsi disebut-sebut sebagai penyebab rumah sakit ini tutup. Kabar kasus korupsi yang dilakukan karyawan juga diikuti dengan kabar kepala rumah sakit yang meninggal secara tak wajar. Kesembilan yaitu Rumah Sakit Arjawinangun Cirebon. Rumah Sakit Arjawinangun di Cirebon, Jawa Barat menyimpan cerita seram dan sempat viral di media sosial. Diketahui Rumah Sakit Arjawinangun di Cirebon mulai tahun 2009 berangsur-angsur memindahkan layanannya ke bangunan baru. Hingga saat ini bangunan lama rumah sakit ini sudah tak terpakai dan terbengkalai. Bangunan lama inilah dijadikan tempat bersalin. Awal ceritanya yang dikutip dari akun Akilah Nur Fauzia, ada sebuah keluarga asal Indramayu yang mengantar anaknya bersalin. Mereka datang ke Rumah Sakit Arjawinangun lama. Di situ terlihat semua lampu bangunan menyala dan kegiatan rumah sakit berjalan seperti biasanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa anaknya ke rumah sakit itu. Lalu seorang satpam melihat sang ayah yang keluar dengan membawa termos untuk beli air panas. Satpam ini pun kaget karena bapak ini baru saja keluar dari rumah sakit yang sudah 5 tahun tak terpakai atau terbengkalai. Benar saja, ketika menengok ke belakang rumah sakit ini, tampilannya sudah berubah menjadi bangunan yang gelap dan menyeramkan. Ketika sang ayah dan satpam masuk untuk melihat anaknya, ternyata anaknya ini sedang terbaring di atas kasur yang kotor dan penuh sarang laba-laba. Cerita ini sempat viral setelah diunggah ulang oleh akun Dery Ridmawan. Reaksi warganet pun beragam. Ada yang percaya, ada juga yang mengira bahwa cerita ini hanya buatan semata. Rumah sakit ini juga dijadikan syuting film dokumenter berjudul Keramat 2 yang booming akhir-akhir ini. Oke guys, itu dia beberapa rumah sakit yang terkenal angker dan menyimpan beberapa kisah horor. Jika kalian tahu lebih dalamnya lagi atau tahu beberapa rumah sakit yang belum dicantumkan di cerita yang tadi saya bawakan, boleh di komen. Di segmen berdarah berikutnya enaknya kita bahas apa nih guys? Komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa like, comment, and share video kita ke teman-teman kalian. Dan yang belum subscribe, di subscribe dulu channel kita. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video kita yang kita upload. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.